Acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari Bapak Ketua Umum yaitu Bapak Sunario Salamun. Kepada Bapak waktu dan tempat kami persilakan. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa memenuhi undangan Sayyidul Bait Mbah Nur untuk sama-sama hadir di kediaman beliau. Agendanya halal bihalal. Karena ini masih bulan Syawal, lazimnya di Indonesia memang acaranya ya halal bihalal. Salawat dan salam mari sama-sama kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang sama-sama kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat, ini bukan staf menteri sebetulnya, tim asistensi program PIAP Kementerian Lingkungan Hidup, yang tepat itu Bapak Arif Eka Saputra. Yang terhormat Bang Akmal, Ketua Pemuda Sriwijaya. Ini ada Ketum Badan Pengusaha Pemuda Pancasila. Jadi kita aman di sini, Pemuda Pancasilanya ada. Bapak Edison Erwin. Jadi kalau Bapak Erwin Edison, kalau nanti Pak Edison nanti bapaknya yang muncul gitu. Bapak Erwin Edison, Ketua Umum Badan Badan Pengusaha Pemuda Pancasila. Ini BP3 ini susah masalah kan. Yang terhormat Sesepuh Permas Lamri Mbah Darmo. Yang terhormat Ketua-Ketua DPD, DPD Inhu, DPD Kampar, DPD Siak, DPD Rohil. Wabil khusus kepada DPD Pelelawan Bapak Toto Satmiko. Pekanbaru nggak ada? Kampar ada. Kampar ada, Kampar. Oh, Pekanbaru ada nih. Mas Jayus sendiri. Jayus. Ada Pemberani, Mas. Ada, pemberani. Kamu nggak diakui kan? Mau suara tadi. Kalah banyak suaranya. Nggak usah dipotret, Mas. Ada 3 hal yang mau saya sampaikan terkait dengan pertemuan kita hari ini. Yang pertama, saya ucapkan selamat kepada DPD Pelelawan, Pak Toto beserta jajarannya yang sudah mendapatkan SK pengesahan dari Kesbangpol Kabupaten Pelelawan. Insya Allah dengan adanya pengesahan tersebut resmi di Kabupaten Pelelawan, organisasi kita Persaudaraan Masyarakat Umum Provinsi Riau sudah menjadi bagian dari keluarga besar Forum Pembangunan Kebangsaan di Kabupaten Pelelawan. Yang kedua, ini pesan terakhir kemarin. Ini pesan terakhir, bukan mau meninggal ya. Pesan terakhir kemarin. Beda Pak Soleh. Karena mendekati tahun politik, kami kemarin semua ketua paguyuban, 56 ketua paguyuban seprovinsi Riau dikumpulkan oleh Bapak Samsuar, Gubernur Riau. Ada pesan moral yang disampaikan beliau, bahwa sejatinya organisasi kemasyarakatan, baik itu suku, baik itu profesi atau apapun yang tergabung dalam ormas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17, diciptakan atau dibentuk bukan untuk pengkotak-kontakan. Artinya bukan oh ini orang Lampung untuk orang Lampung, bukan. Tetapi sebagai bagian dari wujud bela negara kita untuk sama-sama mengupayakan pembauran. Jadi kalau uji wong kita kan loh, uji wong kita itu kalau begawe dewek kita pacak gilo, tapi kalau kita begawe sama-sama pacak galo. Nah itulah kira-kira gitu. Mantap. Ya. Mantap. Jadi karena kebetulan ini Pak Arif ini kebetulan anggota kita bukan orang Jawa, bukan hanya orang Jawa. Ini ada Jawa, ini ada James Bond. Jembes semendo besar di kebun.
Ada orang Lampung pasti, karena Lampung kita juga banyak gitu. Pesan dia begitu, karena apa? Takutnya terjadi gesekan di bawah, itu ongkosnya sangat mahal. Nanti paguyuban Lampung gesekan dengan Nias, itu mahal sekali. Konflik horizontal di masyarakat itu mahal sekali. Makanya kemarin kami dikumpulkan di situ untuk dipesankan bagaimana paguyuban ini menjadi perkat, bukan menjadi kotak-kotak. Itu pesannya beliau kemarin. Nah, yang ketiga, harapan kami, kalau kita hanya kumpul-kumpul, kita hanya makan-makan, kita tidak dapat apa-apa. Paling ya cuma ketemu doang, gitu kan? Memang dalam SK Kemenkumham kita, semua sama lah itu sebenarnya kan. Kita memang tidak boleh melakukan kegiatan yang bersifatnya profit oriented atau yang mengambil keuntungan. Tetapi kita boleh membuka pintu selebar-lebarnya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Nah, kenapa di sini ada tim asistensi saya undang, tadi pegadaian saya ajak juga. Contoh begini, yang pegadaian, kemarin saya ada ditanya, Pak, kalau mau daftar haji itu lama, harus 25 juta. Nah, solusinya 3,5 gram. Kalau 1 gram itu sekarang 1 juta, berarti cuma 3,5 juta. Sudah dapat porsi haji. Itu buat haji. Buat anggota kita yang mau jadi agen pegadaian, boleh. Boleh. Setiap yang daftar haji, saya jadi agen pegadaian, saya mau daftar haji. Saya daftar 3,5 gram. Saya dapat fee 150.000. Artinya apa? Kalau ada yang mau jadi agen pegadaian, monggo. Ada fee-nya gitu loh. Artinya apa? Antara kantor sama kantong itu berimbang. Tuh, kan harus berimbang gitu loh. Harus berimbang. Kedua, kenapa saya undang Pak Arif? Pak Arif ini bukan staf ahli menteri, tapi tim asistensi program kementerian PIAP ya, programnya PIAP Pak Arif ya. Hutan pemanfaatan sosial. Di Riau ini tahun lalu banyak sekali HGU yang dicabut izinnya atau berakhir izinnya tahun lalu. Kemudian banyak saudara-saudara kita, khususnya yang di daerah-daerah yang punya kebun, ternyata kebunnya itu HPT. Nah, ya kan? Mau buat sertifikat nggak bisa, buat ini nggak bisa kan? Nah, di sini ada tim asistensi. Kebetulan hari ini beliau lagi sariawan, nggak mau ngomong kan urusannya Mas Mario. Nanti kalau urusan ini biar ketua-ketua DPD-nya yang kontak ke beliau. Untuk apa? Kalau kemarin kan ada perdanya NKK, nota kesepakatan dan kesepahaman. Artinya apa? Bayar Rp78 per kilo dari kebun sawit yang ada di lahan HPT, hak pemanfaatan hutan pemanfaatan terbatas gitu loh. Yang dijadikan sertifikat nggak bisa, segala mungkin nggak bisa. Nah, itu kan ada ketentuan baru gitu loh dari Bu Menteri. Bu Menterinya kebetulan orang Lampung, Menggala lagi gitu kan. Bu Siti Nurbaya itu orang Lampung gitu loh. Kemarin sudah minta izin, boleh nggak jadi pembina Pak Rega? Pembinanya Paguyuban Permas Lamri. Nah, saya bilang ya boleh-boleh saja gitu loh, asal sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Begitu saya cek ke stafnya, KTP-nya Jakarta Pak, yang ini KTP-nya Riau gitu loh. Ya nanti jadi membina boleh-boleh saja gitu loh. Kita kan nggak terbatas itu. Nah, beliau sebagai tim asistensi, tim pendamping untuk warga-warga yang memiliki permasalahan pertanahan, khususnya yang menyangkut lokasi-lokasi seperti tersebut di atas. Wabil khusus sebetulnya tidak boleh ditanami sawit, bolehnya ditanami tanaman keras, contoh tanam mangga, tanam durian, tanam segala macam. Bagaimana kalau yang sudah ditanami sawit? Allahualam. Kalau yang boleh ditanam, yang sudah ditanami sawit boleh, tapi dipecah. Satu surat maksimal 2 hektar dan 1 kakak maksimal 5 hektar. Nanti diurus dulu untuk perubahan dari status tanahnya. Sampai berapa tahun? 25 tahun atau 1 periode tanam. Tetap nggak dibongkar 1 periode tanam, tapi setelah 1 periode tanam ya jangan ditanami sawit lagi. Yang 3 pesan itu yang saya sampaikan buat kita internal sendiri. Paguyuban alhamdulillah
Kemarin selama bulan puasa memang ada kegiatan, walaupun kita banyak vakum, alhamdulillah banyak kegiatan. Kita kemarin sudah melaksanakan bagi sembako untuk 90 paket saudara-saudara kita maupun tetangga, karena kita hidup di sini bukannya orang Lampung. Ada juga yang tetangga kita bukan orang Lampung, tetapi juga perlu bantuan. Kemarin kita sudah bisa membagikan 90 paket bantuan sembako. Terima kasih Pak Arif, kemarin sudah ikut berkontribusi juga untuk membantu. Nah, 90 sembako, kemudian santunan anak yatim segala macam, memang dirasa tidak besar. Tapi kalau harapan saya suatu saat bukan menjadi 200 atau bukan menjadi 300. Tapi kalau bisa semakin sedikit. Kenapa semakin sedikit? Semakin sedikit saudara kita yang membutuhkan. Artinya sudah sejahtera. Harapan kita seperti itu gitu loh. Bukan kalau jadi 300 atau 400 saya senang gitu loh. Oh ternyata masih banyak saudara kita yang butuhkan gitu loh. Artinya Pak, yang masih di bawah garis kemiskinan masih banyak. Harapan kami seperti itu. Tingkatkan lagi kekokohan guyup rukun santunnya itu betul. Alhamdulillah lah hari ini yang dari ujung ke ujung gitu loh. Luar biasa, bisa sama-sama hadir di sini, bisa sama-sama kita ketemu di sini, berjumpa di sini. Dan ini kemarin saya sampaikan juga sebelum saya tutup, sudah diputuskan oleh ketua-ketua DPD dan perwakilan DPD bahwa insya Allah tanggal 28 Agustus Persaudaraan Masyarakat Lampung Provinsi Riau akan mengadakan milad kedua yang lokasinya insya Allah di Alamayang. Kenapa di Alamayang? Ini sebetulnya ada salah banyak ya, bukan salah satu nih Pak Asmin. Salah banyak. Cuman kita kan dari awal ikrarnya kita tidak berpolitik, betul kan? Ada salah satu pejabat dari Inhu Pak, udah WA saya. Pak Ketum, kalau bisa besok milad kedua di Inhu, gedungnya pakai gedung daerah, nanti saya bantu. Saya tidak tahu beliau mau nyalon dari partai apa, tidak tahu, tapi saya tidak mau, bukan apa-apa gitu. Saya jawab sama beliau, terima kasih Pak, kalau kami nanti mengadakan, Bapak saya undang, kalau tamu datang ke rumah saya buka pintunya. Tapi kalau kami disuruh acara di rumah Bapak, bagaimana kalau anak Bapak nikahan, tapi nikahnya di rumah saya, jangan di rumah Bapak gitu loh. Enggak, saya nggak nolak gitu loh. Kalau jiwa perintah kita ada ngepot-ngepot dikit ya gitu. Kira-kira gitu loh. Iya nih An. Iya kan gitu loh. Jadi ya bukan apa-apa gitu loh. Kita takutnya bukan masalah punya utang Pak, tapi gini loh, kita ini kan satu keluarga. Benar. Kecuali undang-undang pemilu itu diubah, yang milih paguyuban. Iya. Saya yang milih kan hak-haknya Bapak semua. Saya tentu tidak bisa mengarahkan menjadi satu suara. Tetapi kalau mau ikut saya ya ayo, kan begitu. Iya kan? Kalau kata sampean saya ini makmum sami'na wa ata'na ya ayo gitu loh. Tapi kalau misalnya harus maksa, harus ikut saya nggak bisa. Itulah namanya apa aja Pak? Hak konstitusi masing-masing individu, itu yang harus kita hargai gitu. Nah harapan saya itu yang dipedomani. Dan saya ingatkan gitu loh, saya ingatkan ini warning lah, peringatan. Kami para pengurus baik pendiri, kami tidak nyaman kalau ini nanti mohon maaf lah, yang satu ke PU, yang satu ke ini, yang satu ke ini, enggak. Saya tidak nyaman. Jangan membawa-bawa nama Permas Lamri untuk saya dukung ini, gitu loh. Iya. Kalau individu, sampean mau dukung siapapun monggo. Tapi kalau Permas Lamri, saya jawab gini, emang yang milih sekarang Permas Lamri kan enggak, gitu loh. Itu kira-kira. Gambarannya seperti itu. Kenapa? Jangan sampai nanti berulang kali saya sampaikan, kita di sini merantau, sama-sama merantau, akhirnya paguyuban sudah kita bentuk, bukan paguyubannya, tetapi nanti jadi fosil. Anak keturunan kita dulu ada paguyuban, namanya Persaudaraan Masyarakat Lampung Provinsi Riau. Pecah karena apa? Pemilu 2024. Saya tidak mau juga. Akhirnya jadi fosil. Karena kita bentuk ini dari awal tidak niatnya untuk itu. Tentu ini menjadi wadah bersama kita semuanya.
Tetapi manakala ada saudara kita mau maju atau ini ya perlu kita dukung ya. Ya itu seharusnya gitu loh. Betul kan? Benar. Iya kan gitu loh. Tapi bukan berarti bahwa kita harus wah ini harus begini akhirnya gontokan gitu. Kira-kira begitu. Nah, satu hal kemarin pesan dari Bang Iwan kemarin telepon saya gitu. Pak, kita ini dari Sumatera bagian selatan ini ada 5 provinsi. Sumbaksel. Kalau bisa kita ini seiring sejalan. Oh, ya kita harus bisa seiring sejalan. Kalau 5 yang jalan 4, nanti yang 1 nggak jalan ketinggalan, nggak 5 lagi saya bilang, kan gitu. Tentu kita seiring sejalan, tetapi sama-sama haluan kita juga harus kita samakan, kan begitu gitu loh. Tentu itu yang harus kita jadikan panutan, itu yang menjadi arahan. Manakala nanti kita ada, kalau saya sampaikan berulang kali, saya sampaikan juga kayak kemarin lah. Ini pengalaman buat kita ya. FPK itu besarnya besar karena anggotanya banyak 58 paguyuban. Alhamdulillah hari ini terpecah. Besok tanggal 31 Mei pengurus lama ini demisioner. Sampai hari ini tidak ada pemilihan. Dan saya pastikan sampai tanggal 31 tidak ada pemilihan. Kenapa gitu loh? Karena ini bukan salah sebetulnya. Kalau saya mandangnya bukan salah. Pak Gubernur memerintahkan Pak Edward Sanger untuk memimpin EPK hari ini. Besoknya Pak Gubernur menelpon Pak Auni untuk memimpin EPK. Nah, saya sampaikan waktu Pak Edward Sanger ketemu, saya sampaikan artinya EPK ini besar, yang mimpin harus 2. Loh, nggak salah, Gubernur itu nggak salah. Artinya EPK itu besar, makanya yang memimpin harus 2. Kedua, pas begitu ketemu Pak Auni, saya sampaikan, Pak Auni, kenapa Pak Gubernur memerintahkan 2 orang? Bapak sudah sepuh, Pak Edward masih agak muda. Yang sepuh mungkin jadi panutan, yang muda mungkin energinya masih besar. Jadi ketuanya siapa mas? Dua-duanya ketua. Ketua apa? Yang satu ketuaan, yang satu ketua definitif. Ketuaan, yang satu definitif gitu. Nah harapan saya titip kepada ketua-ketua DPD, kepada pengurus, kepada seluruh anggota. Harapan kita sudah punya ikrar salam satu siger, ya sudah kita satu lah gitu loh. Ya kan? Jangan nanti gara-gara ini sama Bang Aspin saya tidak ngopi bareng gitu kan, ya enak gitu kan. Kira-kira begitu gitu loh. Nah, kekompakannya sudah ada nih, mari sama-sama kita jaga. Sekali lagi selamat dan sukses kepada DPD Pelalawan, sudah mendapatkan pengakuan hampir 2 tahun ya. Hampir 2 tahun baru dapat. Itu bukan karena kelambatan, tapi itu kita wujud dari ujian kita kesabaran gitu loh. Bukan pengurusnya yang lambat itu, tapi artinya pengurus mengajarkan kita untuk bersabar. Nah, enggak gitu, itu kan bulan Syawal gitu loh. Ini kan belajar sabar gitu. Kira-kira begitu. Mohon maaf kepada bapak-bapak tamu undangan kalau hidangan kami agak kurang berkenan di lidah bapak-bapak semuanya. Ya seperti inilah orang Lampung gitu kan. Jadi kalau orang Lampung kan tepung bukan sebarang tepung gitu. Tepungnya dari ubi. Jadi orang Lampung bukan sebarang Lampung, Lampung yang berbudi. Datang dikasih ini kan, walaupun nggak bawa apa-apa. Besok tanggal 28. Ya mas ya. Udah poin. Ada bisonya tuh bang. Biso. Likam. Akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai bis.